Coba bayangin bentar, kita tarik mundur ke sekitar 25 tahun yang lalu atau beberapa tahun ke belakang. Kehidupan pelajar waktu itu tuh jauh banget dari yang kita rasain sekarang. Yang namanya belajar, itu berarti kita harus duduk di perpustakaan berjam-jam lamanya, terus buka buku-buku tebal yang halamannya itu berbau khas kertas tua. Karena kalau enggak, ya berarti kita harus nunggu guru menjelaskan di depan kelas dengan kapur dan papan tulisnya. Mau tahu kabar terbaru pun, kita harus nunggu koran terbit di keesokan harinya. Bahkan, kalau pelajar-pelajar waktu itu mau punya uang jajan tambahan, ya jalannya nggak semudah sekarang. Ada yang harus bantu-bantu orang tuanya dulu, misalnya beres-beres rumah, atau ikut ayah ke sawah, atau juga jagain adiknya, and many others yang benar-benar kita tuh harus berkeringat dulu sebelum bisa dapetin apa yang kita mau. Beda banget kan sama sekarang. Di era digital ini, semua itu ada dalam satu genggaman. Tinggal buka HP, kita udah bisa belajar apa aja, kapan aja, bahkan dari orang-orang yang tinggal di thousands of kilometers away. Kita bisa duduk di kamar, cukup bermodalkan HP dan koneksi internet, tapi kita udah bisa menghasilkan uang. Ada pelajar-pelajar yang jualan makanan lewat WhatsApp, ada yang buka jasa desain di Twitter, ada juga yang bikin konten-konten edukasi di IG atau di TikTok. Terus dapat endorse deh. Bahkan ada juga teman-teman sebaya kita yang cuma berawal dari iseng bikin e-book catatan sekolah, ternyata laku keras di marketplace digital. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Nurul dari kelas 12-11. Video ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sosiologi yang kalau dipikir-pikir ya, kita yang hidup di era digital ini itu udah ibarat berdiri di depan pintu yang besar dan terbuka lebar. Tapi pertanyaannya, kita mau terus ragu berada di ambang pintu itu atau berani masuk sebelum pintu itu tertutup? Nah, di video ini, yuk kita analisis bareng-bareng gimana caranya peluang di era digital ini bisa dimanfaatin sama pelajar-pelajar kayak kita. Karena siapa tahu pintu besar itu justru jadi jalan untuk kita menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Kalau dulu ilmu itu udah kayak suatu hal yang harus dicari ke puncak gunung yang tinggi, alias susah banget diaksesnya. Kita mesti pinjem buku dari perpus, atau beli buku tebal, atau bahkan ikut les hanya karena kita ingin mengerti tentang suatu hal. Atau ada juga yang kalau bukunya langka, kita nih harus rela fotokopi berlembar-lembar. Yang intinya akses ilmu dulu tuh benar-benar masih terbatas
dan butuh usaha ekstra. Tapi sekarang semua itu ya ada dalam satu genggaman, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya. Misalnya ketika kita belajar geografi nih, yang dulu cuma bisa lihat peta itu di atas atlas tebal, tapi sekarang kita bisa buka Google Earth dan langsung keliling dunia secara virtual. Jadi udah bukan cuma gambar datar lagi, tapi kita benar-benar bisa lihat gimana bentuk gunung, aliran sungai, sampai view kota-kota dari atas. Yang rasanya tuh udah kayak field trip tapi gratis dan bisa kapan aja. Terus contoh lain nih di pelajaran ekonomi. Dulu kita cuma bisa baca grafik harga atau kurva-kurva. Tapi sekarang tinggal buka situs resmi kayak BPS atau portal berita ekonomi, kita bisa langsung lihat data real time. Bahkan kalau kita mau, kita bisa nonton penjelasan di YouTube, misalnya kenapa harga cabai bisa naik, atau kenapa nilai rupiah itu bisa melemah. Jadi, kita nggak cuma belajar teori, tapi kita bisa lihat langsung gimana teori-teori itu di kehidupan kita sehari-hari. Di sosiologi juga gitu teman-teman. Misalnya kita lagi bahas perubahan sosial nih. Kalau dulu kan perubahan itu biasanya butuh waktu yang lama ya. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, perubahan itu bisa terjadi cepet banget. Misalnya lifestyle nih. Dulu tuh butuh bertahun-tahun sampai satu budaya baru itu bisa masuk ke masyarakat. Tapi kalau dilihat sekarang, cukup lewat TikTok atau Instagram yang dalam hitungan hari itu orang-orang udah bisa ikutan tren itu. Jadi teori perubahan yang biasanya cuma kita baca di buku, sekarang udah bisa langsung kita lihat buktinya di timeline kita sendiri. And what really stands out is kita nggak lagi terbatas sama buku, guru, atau sekolah. Karena udah banyak banget influencer pendidikan yang ngejelasin materi-materi pembelajaran dengan gaya yang mudah dimengerti, baik menggunakan animasi atau ada yang pakai meme biar gampang dicerna sama kita. Akhirnya ilmu yang dulu itu terasa seperti jalan terjal ke gunung, sekarang mah udah kerasa kayak jalan tol depan rumah. Tinggal kemauan kitanya aja teman-teman, mau manfaatin peluang-peluang itu atau malah mengabaikannya. Nah, selain dari akses pengetahuan tadi teman-teman, era digital ini juga ngasih ruang besar sama kita buat ngembangin skill baru. Kalau dulu kan kita harus ikut les atau datang ke tempat kursus. Nah, sekarang banyak banget skill yang bisa dipelajari lewat internet secara gratis atau murah-murah. Misalnya bahasa Inggris nih. Nah, in this digital era ada banyak banget informasi yang bisa kita akses. Mulai dari artikel, jurnal, sampai video tutorial, dan most of them itu tersedia dalam bahasa Inggris. Sekarang kita bisa belajar anytime lewat apps kayak Duolingo atau Memrise, bahkan lewat games dan movies.
For example, ketika kita konsisten tiap hari main Duolingo nih, 10 menit aja, lama-lama kita bakal ngerti daily vocabulary yang sering dipakai. Atau kalau kita suka nonton film Hollywood atau series luar negeri nih, kita bisa aktifin English subtitles dan lama-lama our ears will get used to it. Bahkan banyak orang yang bisa speak English fluently just from listening music or podcast. Terus mereka bisa ngomong lancar tanpa harus ikut kursus formal. And this shows that learning English nowadays can be more flexible and fun. Also, skill lain yang berkembang adalah digital literacy. Ini penting banget karena bukan sekedar bisa pakai HP, tapi juga tahu cara membawa informasi, membedakan mana yang real news atau cuma hoax. Dan itu berkaitan banget sama social studies karena berhubungan sama gimana caranya masyarakat bisa menerima juga menyebarkan informasi. Gak cuma itu, banyak pelajar sekarang yang juga belajar skill praktis kayak desain grafis misalnya, atau video editing, sampai coding dari YouTube atau platform-platform belajar online lainnya. Ada juga yang latihan public speaking lewat bikin podcast atau live di TikTok. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau era digital itu nggak cuma bikin kita jadi konsumen informasi, tapi juga produsen yang bisa ngasih pengaruh ke orang lain. Jadi skill yang kita kembangin sekarang itu bukan cuma buat gaya-gayaan aja teman-teman, tapi itu semua bisa jadi bekal yang relevan buat dunia kerja kita di masa depan. Intinya, siapa yang bisa cepat beradaptasi dan terus upgrade skill, dialah yang bakal lebih siap buat menghadapi tantangan zaman. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, kita bisa lihat kenapa aku memilih untuk fokus menganalisis di dua hal ini, yaitu tadi akses ilmu pengetahuan dan pengembangan skill baru. Alasannya simpel ya teman-teman. Pertama, karena tanpa ilmu pengetahuan yang mudah diakses, ya belum tentu kita bisa paham sama dunia sekitar kita. Apalagi buat memanfaatkan peluang yang ada. Nah, era digital ini bikin ilmu jadi lebih gampang didapat, yang tapinya kalau kita nggak belajar dan memahami itu, ya peluang itu cuma lewat gitu aja. Terus yang kedua, skill baru itu ibarat kunci yang bisa ngebuka pintu kesempatan. Sekarang banyak banget peluang di dunia digital yang beneran butuh kemampuan-kemampuan kita, teman-teman. Jadi selain ngerti teori, kita juga harus punya skill supaya nantinya kita bisa menghasilkan sesuatu. Dan intinya, era digital itu gak cuma soal gadget atau internet, tapi soal gimana kita bisa belajar cepat, beradaptasi, dan siap ambil peluang. Dan itu semua tergantung pilihan kita, teman-teman. Kita mau diam dan menunggu aja, atau
kita mau berani explore dan jadi generasi yang siap buat menghadapi masa depan. Karena, teman-teman, kesempatan itu gak nunggu siapa-siapa. Jadi, mulai sekarang, yuk kita manfaatin ilmu dan skill yang kita punya biar pintu besar di era digital itu enggak tertutup gitu aja. Tapi kita bisa masuk dan ambil peluangnya. Terima kasih.